Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayun ikhwah, saudara-saudaraku seiman, alhamdulillah kita kembali bertemu meneruskan kajian soal wa jawab fil aqidah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kam syurutul ibadah? Berapa syarat diterimanya ibadah? Ada berapa? Karena pastilah semua ibadah di sana ada syarat sahnya, syarat diterimanya. Contoh misalnya sholat, ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya, ada kewajiban dan ada sunnahnya, dan yang lainnya. Nah, sekarang ibadah secara keseluruhan, ada berapa syarat diterimanya itu? Jawab, kata beliau, salasah, ada 3. Apa itu al-awwalu? Yang pertama, sidqul azimati wa huwa syartun fi wujudiha. Yang pertama adalah sidqul azimah, jujurnya keinginan. Al-azimah itu artinya keinginan yang sangat kuat sekali. Itu namanya al-azimah. Sidqul azimah, jujurnya keinginan. Wa huwa syartun fi wujudiha, ini syarat untuk adanya ibadah. Maksudnya kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kalau kita tidak punya niat yang kuat. Makanya orang kalau tidak punya niat, tidak ada keinginan untuk ibadah, biasanya juga untuk beribadah juga sulit sekali. Dan ketika seseorang itu keinginan kuatnya luar biasa, untuk melaksanakan ibadah, itu biasanya Allah bantu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, kenapa saya ya Ustadz, ketika sholat itu kok sering gak khusyuk, terasa malas dan yang lainnya. Jawabnya yaitu, karena kurang jujurnya niat kita, kurang kuatnya niat kita di dalam ibadah tersebut. Ini syarat yang pertama. Wathani, yang kedua, ikhlasun niyah, yaitu mengikhlaskan niat. Betul-betul ikhlas. Apa sih ikhlas? Ini harus kita pahami betul tentang makna ikhlas, saudaraku ya. Sebagaimana pernah saya juga ingatkan itu. Karena sebagian orang punya pemahaman yang salah terhadap makna ikhlas. Sebagian orang mengatakan kalau ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah dengan terpaksa berarti nggak ikhlas. Ini salah. Ikhlas itu artinya ibtigha'u wajhillah, mengharapkan wajah Allah saja, mengharapkan keridhaan Allah saja. Tidak mengharapkan keridhaan manusia, tidak pula pujian mereka. Nah, itu ikhlas. Maka kalau kita melakukan suatu ibadah terpaksa dengan penuh keterpaksaan, tapi niat kita tetap mengharapkan ridha Allah, maka itu ikhlas, saudaraku. Jadi ikhlas ini syarat yang kedua ya. Ikhlasun niyah, itu mengikhlaskan niat. Wa thalith, syarat yang ketiga, apa itu? Muwafaqatus syar'i, sesuai dengan syariat. Alladzi amara Allah Ta'ala alla yudan illa bih, yang Allah perintahkan untuk kita tidak beragama kecuali dengan syariat tersebut. Syariat siapa? Itu syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Harus ya sesuai dengan syariat. Tidak boleh menyimpang dari syariat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa sesuai dengan syariat Rasulullah itu dalam 6 perkara. Ya, sesuai dengan syariat Rasulullah itu dalam 6 perkara. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Itu bahwa sesuai dengan syariat itu dalam 6 perkara. Yang pertama, sifat atau tata caranya. Tata cara sholat misalnya harus sesuai dengan tata cara yang ditunjukkan oleh dalil, oleh syariat kita, syariat Rasulullah SAW yang Allah turunkan kepada beliau. Ya, maka kalau ada orang sholat subuhnya 3 rakaat tidak sah. Kalau ada orang sholat zuhur 8 rakaat tidak sah. Kalau ada orang sholat maghrib 5 rakaat tidak sah. Ya. Kalau ada orang sholat tapi takbiratul ihramnya diganti sama dia, bukan Allahu Akbar, tapi dia ganti dengan ya Allahus Samad. Sah? Tidak sah. Atau kalau ada orang yang sholatnya dibalik, yang harusnya dari takbiratul ihram diakhiri salam, dimulai oleh dia dari salam dulu. Tidak sah. Ini yang pertama ya, sesuai dengan syariat dalam sifat atau tata cara. Kalau ada orang yang melaksanakan puasa, tapi caranya dia puasanya di malam hari, kalau siang makan, ya nggak benar, itu bukan puasa namanya. Nah, saudaraku sekalian. Yang kedua, sesuai dengan syariat di dalam yaitu tempat. Ya, sesuai dengan syariat dalam tempat. Contoh, ibadah yang telah Allah tetapkan tempatnya tidak boleh diubah-ubah. Ibadah yang Allah telah tetapkan tempatnya tidak boleh diubah-ubah. Tawaf hanya disyariatkan di Ka'bah saja. Maka siapa yang tawaf di selain Ka'bah, maka ia telah berbuat kesyirikan, kata para ulama. Contoh misalnya kalau ada orang yang tawaf mengelilingi kuburan Wali Songo, ya, kuburan Sunan Bonang misalnya. Lalu ia tawaf di sekitar kuburan 7 keliling. Kita katakan ini syirik. Kenapa? Karena ya Allah hanya memerintahkan kita tawaf di Ka'bah, tidak di tempat yang lainnya. Yang namanya wukuf di Arafah. Kalau ada orang kemudian saya wukufnya di Swiss saja, di pegunungan Alpen, kan indah itu, nggak sah. Atau misalnya ada orang yang mengatakan saya wukufnya di Muzdalifah, salah, nggak sah. Karena tempat wukuf sudah ditentukan oleh syariat, yaitu Arafah. Ya. Ini yang kedua, sesuai dengan syariat dalam tempat. Yang ketiga, sesuai dengan syariat dalam waktu. Setiap ibadah yang telah ditentukan waktunya, jangan diubah-ubah. Setiap ibadah yang telah ditentukan tempat dan waktunya tidak boleh diubah-ubah. Dan setiap ibadah yang tidak ditentukan tempat dan waktu, maka jangan kita tentukan sendiri dengan keyakinan adanya keutamaan di situ tanpa dalil. Pahami betul-betul kaidah ini, saudaraku. Ya. Dalam waktu, contohnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Sholat subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Maka siapa yang melakukan sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa udzur tidak sah dan tidak diterima. Ya. Yang namanya puasa Ramadan waktunya sudah jelas di bulan Ramadan. Yang namanya haji waktu dan tempatnya pun sudah ditentukan. Ya. Waktunya dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tempatnya telah ditentukan juga. Ya, di sana ada tempat untuk wukuf, di sana ada tempat untuk mabit di Muzdalifah, di sana ada tempat melempar jumroh, ya, jumroh Aqabah, jumroh Ula, jumroh Wusta, itu di Mina. Itu semua sudah ditentukan tuh. Lalu kemudian kita mau bikin tandingan. Kita mau bikin haji. Di mana? Di sini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kita katakan Anda telah mengubah-ubah syariat. Nah, ini yang ketiga. Itu sesuai dengan syariat dalam waktu. Yang keempat, sesuai dengan syariat di dalam jumlah. Maka ibadah yang telah ditentukan jumlahnya tidak boleh diubah-ubah. Ibadah yang telah ditentukan jumlahnya tidak boleh diubah-ubah. Dan ibadah yang belum ditentukan jumlahnya tidak boleh menentukan sendiri dengan keyakinan adanya keutamaan tanpa dalil. Ya. Contoh misalnya ibadah sholat tadi sudah kita sebutkan jumlah rakaatnya sudah ditentukan syariat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Lalu kemudian ada orang yang berkata, saya maunya sholat zuhur 4 rakaat. Kita katakan tidak boleh. Loh, kenapa? Masa mau sholat aja nggak boleh sih? Ini kan kebaikan. Kita katakan nggak baik. Yang baik itu adalah yang sesuai dengan syariat. Yang lebih tahu tentang kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Rasulnya. Maka kewajiban kita tidak boleh mengubah-ubah ya jumlah rakaat sholat, nggak boleh. Kalau ada orang misalnya berkata begini, saya zikir setelah sholatnya kayaknya kurang deh. Masa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100. Saya pengen 1000. Subhanallah 330, alhamdulillah 330, Allahu Akbar 330 dan la ilaha illallah sampai terusnya 10. Jadi saya 1000. Kita katakan nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Ini kan mau zikir. Masa kamu melarang saya mau berzikir? Saya tidak melarang kamu berzikir. Yang saya larang adalah menyelisih syariat. Yang lebih tahu tentang kebaikan kamu apa Rasulullah? Rasulullah yang mengajarkan demikian. Jangan diubah-ubah. Ibadah yang sudah tentukan jumlahnya, jangan diubah-ubah. Dan sebaliknya ibadah yang belum ditentukan jumlahnya, jangan menentukan sendiri. Ya, contoh misalnya ada seorang kiai ditanya, Kiai, tolong dong saya disyariatin biar enteng jodoh. Biar enteng jodoh, ucapkan la ilaha illallah 5.000 kali tiap hari ya. Ini saya akan enteng jodoh itu. Kita katakan mana dalilnya? Bahwa kalau la ilaha illallah diucapkan 5.000 kali, keutamaannya adalah bisa membuat orang enteng jodoh. Mana dalilnya? Mana dalil? Ya, masalah keutamaan amal itu kan yang hanya mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, saudaraku sekalian, itu yang keempat. Yang kelima, sesuai dengan syariat, kata Syekh Shalih Utsaimin, dalam jenisnya.
dalam jenisnya. Contoh misalnya yang namanya berkurban, jenis hewannya sudah ditentukan oleh syariat. Ya, yaitu apa? Sapi, kambing, unta. Nah, sekarang kalau ada orang berkata, saya Ustadz mau berkorban dengan jerapah. Karena jerapah lebih besar, lebih mahal. Kita katakan nggak sah. Kalau gitu saya mau berkorban dengan anwa. Nggak bisa. Saya mau berkorban sama pakai ayam deh, 1 juta ekor. Nggak bisa. Kok kenapa? Ya, kita katakan karena jenisnya sudah ditentukan oleh syariat kita. Nggak boleh diubah-ubah. Ini yang keenam, yang kelima ya. Yang keenam kata Syekh Shalih Utsaimin, harus sesuai dengan syariat dalam sebab. Beliau memberikan contoh misalnya kalau ada orang yang bersin haji, dia mengucapkan alhamdulillah. Sebabnya mengucapkan alhamdulillah itu bersin sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Terus ada orang berkata begini, kalau gitu saya kalau sendawa saya mau baca alhamdulillah alhamdulillah. Kita katakan mana dalilnya? Lo kan sendawa nikmat, kata siapa nikmat? Kamu tanya deh ke para ahli kesehatan. Ya, sendawa itu menunjukkan kepada adanya kelemahan dalam limpa sehingga energinya berbalik ke atas. Itu justru menunjukkan adanya penyakit. Ya. Jadi yang kedua, apa pernah Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya atau para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in kalau kita sendawa disyariatkan baca alhamdulillah? Tidak ada. Adapun perkataan kamu ini kan nikmat. Setiap nikmat kita suruh baca alhamdulillah. Nah, berarti kenapa kamu tidak bikin aja tuh doa setelah kentut? Setelah kentut nyut, ya, kamu baca alhamdulillah. Ya, tidak kan? Tidak. Ya. Karena masalah zikir menunggu dalil ya, akhi. Menunggu dalil. Nah, ini dia saudaraku sekalian ya. Ketika kita bersin haji, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian temannya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya. Dijawab lagi oleh kita dengan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini saudaraku ya. Jadi sesuai dengan syariat kata Syekh Shalih Utsaimin dalam 6 perkara tadi. Yang pertama apa? Yaitu sifat atau tata cara. Yang kedua apa? Waktu. Yang ketiga apa? Ya, yang kedua tempat. Yang ketiga waktu. Yang keempat jumlah. Yang kelima jenis. Dan yang keenam sebab. Ya. Saya segera cukup dulu ya. Jadi saudaraku bahwa kita hendaknya berusaha bersungguh-sungguh supaya ibadah kita diterima. Jangan yang kita pikirkan yang penting saya sudah melaksanakan ibadah. Ibadah hendaknya jangan kita anggap ibadah itu sebagai beban yang membebani hidup kita. Jangan sama sekali. Tapi jadikan ibadah sebagai kebutuhan hidup kita. Dan ketika kita beribadah, yang harus kita perhatikan betul adalah bagaimana saya bisa diterima ibadahnya. Bukan bagaimana saya sudah melaksanakan ibadah, bukan. Tapi bagaimana ibadah saya diterima oleh Allah. Kalau konsep kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan bisa bersungguh-sungguh ya di dalam ibadah, ya, kemudian memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah itu keikhlasan dan kesesuaian dengan tata cara atau syariat Rasulullah SAW. Demikian wabillahi taufik. Nah.